tentang peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana pasca proklamasi ini. Pada pertemuan hari ini, mari kita belajar tentang detik-detik proklamasi dan kemerdekaan. Gue telat nih. Assalamualaikum. Ustaz, kenapa telat? Saya semalam belajar mulai malam Bu, sehingga saya lupa waktu. Ya, belajar itu baik, tapi jangan sampai larut malam karena tidak baik untuk kesehatan kamu. Jangan diulangi lagi. Baik Bu. Silakan Bu. Kita lanjutkan belajarnya ya anak-anak. Jadi, Kalau bisa telat sih, Sep. Iya, tadi malam gue belajar sampai larut malam. Ah, bohong banget lu, Sep. Lu nggak percaya nih, lihat di mata gue kayak mata panda. Ya juga ya. Oh iya, gue ngantuk banget nih, gue boleh minta tolong lu gak? Ya tolong apa tuh, Sep? Nanti kalau gue hari ngeliat gue lagi tidur, tolong bangunin gue ya. Oke, Sep. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together. In 1945, final defeat came to the Japanese. Jepang telah 3 dikalahkan oleh days after the Sekutu. war's end, Aku harus the Committee memberitahu of mereka National semua. Leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu, Bu. Benar. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Selamat pagi, Bung. Pagi, Bu. Silakan duduk. Apakah kalian sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang kekalahan Jepang. Berarti negeri kita sekarang ini dalam kondisi genting. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah tersebut. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintah anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat kalian. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tidak ada lagi wewenang di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana nanti kita akan mempertahankan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan,
akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Tetapi berikan kami waktu untuk itu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita masih perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali untuk berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Ada apa kalian datang malam-malam begini? Ada apa ini? Ada apa datang malam-malam di sini? Ada apa ini? Apakah saudara tahu tentang keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana mereka sekarang? Aku akan menjamin keberadaan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa kalian sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali, Bung. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI. PPKI itu adalah rancangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih belum siap dan masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Selamat malam, Bung. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita yang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang syaratnya. Tenang saudara sekalian, mari kita melakukan ini dengan kepala dingin, tanpa ada rasa ketegangan. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan semua dengan matang, tapi kita yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu bisa. Jika kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatannya pada malam hari. Saya punya ide, bagaimana jika di rumah perwira Jepang? Ide yang bagus, kita akan memberitahunya kepada yang lain. Mari, Bung. Malam, Bung. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Ahmad Subarjo. Kita akan berdiskusi kembali di rumah Laksamana Maeda. Baiklah, mari kita segera ke sana. Baiklah. Siapa yang mengunjungi kediaman saya? Padahal ini sudah malam.
Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah, saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih Pak Perwira. Silakan duduk Bung. Pakailah ruangan ini, saya akan pergi istirahat dulu. Baiklah, terima kasih Laksamana. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh Jepang. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga dari Jepang. Tadi kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat mengenai masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Tolonglah kau ketik teks proklamasi ini. Baik Bung, saya izin untuk mengetik naskah ini. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di waktu-waktu untuk membahas berita ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi Pak, kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya sudah, bagaimana jika ibu saja yang menjadikan benderanya? Ibu hanya memiliki kain warna merah dan kain warna putih saja, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah ada niat untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide, apakah kita akan menamai benderanya sama-sama merah putih? Ide yang bagus Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi demikian bagaimana proses proklamasi berkumandang. Elias, tolong bangunin saya. Oke, baik Bu. Cep. Bangun Cep. Hah? Ada apa Yas? Bu Ari suruh gua bangunin lu. Iya ada apa Bu? Bisa-bisanya kamu tertidur ketika saya sedang menjelaskan. Maaf Bu, saya nggak sengaja ketiduran. Oke, sekarang kamu maju untuk menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan. Baik Bu. Kamu paham juga ya tentang materi yang saya jelaskan? Iya Bu, soalnya saya semalam belajar materi ini. Baik, silakan sekarang sudah duduk kembali. Silakan tepuk tangan untuk Yosef.